Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Wasis Iji Widodo selaku mentor serta rekan-rekan P3K yang berbahagia. Perkenalkan, saya Priyasurya Moko dari unit kerja Puskesmas Paduraksa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan paparan materi terkait laporan orientasi pengenalan nilai dan etika administrasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk mempersingkat, saya akan pada pokok permasalahan yaitu RHK. Jangan lagi, next berikutnya. Nah, ini rencana hasil kerja RHK pimpinan yang akan saya intervensi adalah terlaksananya operasional pelayanan Puskesmas Paduraksa. Ya, intervensinya ada 5 butir, yaitu yang pertama terlaksananya pengkajian keperawatan dasar pada individu, terlaksananya edukasi tentang PHBS dalam upaya promotif, terlaksananya oksigenasi sederhana, memberikan tindakan keperawatan sederhana pada kasus gawat darurat, bencana, dan kritikal, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. Berikutnya. Ini ya, rencana hasil kerja terlaksananya pengkajian keperawatan dasar pada individu. Aspeknya kuantitas, indikator kinerja individunya, jumlah pengkajian pada pasien di poli umum, target per bulannya 30 pasien ya. Kemudian kegiatan dan tahapan yang saya lakukan, yang pertama melakukan langkah prainteraksi. Outputnya terlaksananya hubungan saling percaya antara pasien dan perawat. Kemudian tindakan yang kedua yaitu melakukan pengkajian keperawatan. Output kegiatannya adalah terlaksananya pengkajian keperawatan. Kemudian yang ketiga melakukan evaluasi. Outputnya diharapkan adalah terlaksananya kualitas layanan yang optimal. Kemudian RHK yang kedua yaitu terlaksananya edukasi tentang PHBS dalam upaya promotif. Ya. Kegiatan dan tahapan yang pertama mempersiapkan bahan ajar untuk edukasi. Output kegiatan tersedianya bahan edukasi yang berkualitas. Yang kedua melakukan edukasi tentang PHBS. Output kegiatannya adalah terlaksananya edukasi tentang PHBS. Kemudian yang ketiga melakukan evaluasi kegiatan. Output kegiatan yang diharapkan adalah tercapainya tingkat pemahaman yang optimal tentang PHBS. Kemudian RHK yang ketiga terlaksananya oksigenasi sederhana. Ya. Target saya per bulan 4 pasien, karena di ruang PU angka IGD-nya kan tidak begitu banyak. Kegiatan dan tahapan yang pertama mempersiapkan peralatan oksigenasi dengan baik. Output kegiatannya adalah tersedianya peralatan oksigenasi yang memadai dan sesuai indikasi. Yang kedua melakukan oksigenasi sederhana. Outputnya adalah terlaksananya oksigenasi sederhana. Yang ketiga melakukan evaluasi tindakan oksigenasi. Output kegiatannya adalah terlaksananya pelayanan yang optimal. Yang keempat, memberikan tindakan keperawatan sederhana pada kasus gawat darurat, bencana atau kritikal. Targetnya 4 pasien. Kegiatan dan tahapan yang pertama menganalisa masalah kegawat daruratan ya, yang biasa kita kenal ABCDE, airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Output kegiatan teridentifikasinya masalah kegawat daruratan pada pasien dengan baik. Yang kedua melakukan tindakan keperawatan sederhana pada kegawat daruratan, yaitu terlaksananya tindakan keperawatan sederhana pada kegawat daruratan. Yang ketiga melakukan evaluasi kegiatan. Outputnya adalah terlaksananya pelayanan yang optimal. Yang kelima melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. Targetnya 3 pasien per bulan. Kegiatan dan tahapan yang saya lakukan adalah 1. Menangani kegawat daruratan di masyarakat pada ODGJ. Output kegiatannya adalah tertanganinya kegawat daruratan di masyarakat pada ODGJ. Yang kedua memberikan pengobatan lanjutan pada ODGJ di Puskesmas. Outputnya terlaksananya pengobatan lanjutan pada ODGJ di Puskesmas. Yang ketiga melakukan kunjungan rumah dan pengawasan minum obat pada ODGJ. Output kegiatannya adalah terlaksananya pengobatan yang optimal pada ODGJ. Penerapan nilai-nilai berakhlak berorientasi pada pelayanan, yaitu saya akan memberikan pelayanan yang terbaik dan sesuai prosedur. Kolaboratif, saya melibatkan tenaga kesehatan lain serta
serta unit kerja yang lain di masyarakat sebagai bentuk kerjasama harmonis dan loyal. Saya berusaha menjalin hubungan dan membangun komunikasi baik dengan pimpinan, dokter, nakes lain, serta pasien dan masyarakat. Adaptif, saya membuat media edukasi sesuai dengan perkembangan era digital, yaitu melalui media sosial. Kurang lebihnya itu dari saya. Terima kasih. Monggo saya persilakan bertanya kepada Pak Mentor atau teman-teman. Kami persilakan. Oke, langsung aja ya. Salah satu tujuan yang lain, tadi salah dua ya. Tujuan yang lain berikutnya pada kegiatan hari ini adalah supaya tupoksi panjenengan semua itu harus nyambung dengan tujuan visi misi puskesmas, dengan dinas kesehatan maupun dengan pemerintah daerah, sehingga pada SKP panjenengan tidak asal walaupun baik. Sebagai contoh misalnya, saya akan melakukan pemberantasan penyakit paru misalnya, kan bagus ya, tetapi tidak linear dengan puskesmas misalnya, tidak linear dengan dinas kesehatan maupun dengan pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini kira-kira apa ini yang melatar belakangi sehingga dipilih pada poin kegiatan yang kelima itu tentang masalah jiwa ya, Mas. Mungkin Pak Dokter izin menyampaikan, sekitar bulan Agustus yang lalu saya melakukan pelatihan di Semarang ya, terkait jiwa di Kabupaten Pemalang. Di situ ada fakta mengejutkan, dokter, bahwa ternyata Kabupaten Pemalang itu menduduki peringkat tertinggi di Jawa Tengah angka gangguan jiwanya, ODGJ-nya. Bahkan dokter spesialis jiwa dari Aminogono mengatakan 75% pasien di situ warga Kabupaten Pemalang ya. Itu kan sangat memprihatinkan. Bahkan angka bunuh diri di Kabupaten Pemalang juga cukup tinggi ya. Kita udah bolak-balik dengar berita bunuh diri, yang terakhir mungkin kemarinnya di Pelutan ya. Itulah dokter latar belakang saya kenapa tertarik untuk mengambil dan mengeksekusi tentang jiwa. Terima kasih dokter. Ya, saya kira sudah jelas ya, berarti memang ada kegentingan masalah jiwa di Kabupaten Pemalang. Oke, monggo untuk yang lain. Silakan teman-teman. Ada lagi? Saya Triasiska akan bertanya. Tadi Anda menyebutkan angka ODGJ di Kabupaten Pemalang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Lalu apa yang akan Anda lakukan untuk menangani masalah tersebut? Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang memprihatinkan berita tersebut ya, tapi mau gimana lagi, itu sudah terjadi. Memang yang harus kita lakukan sekarang adalah sebisa mungkin untuk menurunkan ya, menurunkan dan mencegah. Yang sudah saya lakukan yang pertama yaitu melakukan screening dasar pada remaja. Saya aktif di puskesmas untuk datang ke posyandu remaja untuk melakukan screening jiwa di remaja-remaja. Diharapkan di situ nanti saya bisa memenuhi permasalahan lebih awal, lebih dini gangguan jiwa pada remaja. Karena ketika masih remaja udah terdeteksi, kemungkinan tertolongnya itu lebih baik ya daripada udah terlanjur, udah kena dan diobati, itu kurang maksimal. Makanya itu saya mendatangi ke posyandu remaja, kemudian saya juga melakukan screening di sekolah-sekolah ya, di masyarakat juga untuk melakukan deteksi dini dan melakukan pencegahan pada kondisi ODGJ tersebut. Begitu, terima kasih. Masih ada waktu? Masih Berapa menit? 5 menit. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup, Pak Dokter. Oke, saya kira kita sepakati bersama bahwa tupoksi jenengan semua bisa menerapkan nilai dan etika instansi ya? Bisa ya? Bisa ya, saya kira itu
Saya meminta komitmen untuk semua peserta supaya bisa menerapkan nilai dan etika pada setiap tupoksinya. Terima kasih, beri aplaus